Halo teman-teman, kembali lagi di kamar horor misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini seperti biasa ya, aku akan menceritakan sebuah cerita horor mengenai kos-kosan angker. Jadi mungkin untuk beberapa video ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor mengenai kos-kosan angker. Tapi sebelum berlanjut seperti biasa, aku akan mendisklaimer terlebih dahulu bahwa semua cerita yang aku sampaikan di sini itu murni berasal dari internet. Jadi di sini aku kasih tahu ke kalian yang malas membaca, kalian boleh tonton langsung video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, dan langsung aja ini dia ceritanya. Pada tahun 2019 lalu ada seorang mahasiswa yang sedang mencari kos-kosan via online, ya kita sebut saja namanya Rian. Jadi di sini dia ini mencari kos-kosan via online yang mungkin melalui grup Facebook, grup Instagram dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya dia langsung menemukan kos-kosan tersebut. Jadi pada malam itu juga dia langsung menuju kos-kosannya dan menemui penjaga kos tersebut dan langsung membayar uang sewa kos itu. Ternyata di dalam kos tersebut hanya tersedia kamar nomor 2. Jadi dia menempati kamar nomor 2 tersebut. Di dalam kamar itu menggunakan ranjang susun ya. Mungkin kalian paham lah ya ranjang susun seperti apa, yang dia bertingkat kayak gitu kan. Jadi kamar kos-kosannya itu ranjangnya menggunakan ranjang susun. Jadi kenapa kamar itu menggunakan ranjang susun? Karena memang belum diganti ataupun belum dibedahkan oleh penghuni kos sebelumnya ya. Mungkin dia berpikir besok pagi yang punya kos akan memperbaiki kamar dia ini. Singkat cerita, si Rian ini langsung beres-beres kamar hingga pukul 11 malam. Dia ini masih tidur-tiduran lah gitu di kamarnya dan belum tidur. Saat sedang tidur-tiduran, dia ini mendengar suara seperti krek dari atas kamarnya, dari atas ranjangnya. Maksudnya jadi kayak ada suara engsel yang bergesekan kayu. Ranjang itu tadi kan biasanya kalian pasti tahu ya, kalau dia ranjang susun itu pasti akan, jika kita bergerak itu akan ada bunyi suara krek seperti itu. Dan dia melihat ke atas tapi tidak ada apa-apa di atas. Akhirnya si Rian memutuskan untuk pergi dari kamar itu dan mencari makanan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ibu-ibu dan dia ini terlibat pembicaraan lah gitu. Dan ibu-ibu ini ngasih tahu ke dia, kenapa kok kamu berani ngekos di situ? Ya mungkin ibu-ibu ini ngasih tahu ke Rian ya bahwa kos-kosan itu mungkin angker. Tapi si Rian ini nggak mau ambil pusing, dia nggak mau mikirin apa yang diomongin ibu-ibu itu tadi. Rian pun akhirnya pulang dan kembali ke kamar untuk menikmati makanannya. Tengah malam lapar lah ya kan, jadi dia pulang dan dia makan di kos itu. Selama dia makan, dia ini mendengar suara kipas angin yang dimainkan, kayak tombolnya dipencet cetek 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 gitu. Jadi kayak nyala mati kayak gitu kipas anginnya. Tapi dia beranggapan ya mungkin kipas angin ini rusak. Dia pun nggak mau kayak mikir yang aneh-aneh lah gitu. Setelah si Rian ini selesai makan, dia pun ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tapi dia merasa bahwa seperti ada orang yang memperhatikannya. Saat dia melihat sekeliling, tidak ada siapapun di sekitarnya. Akhirnya si Rian ini pun kembali ke kamarnya dengan perasaan panik dan mulai takut. Jadi dia mulai deg-degan nih, kok kayak ada yang ngikutin aku, ada yang kayak memperhatikan aku gitu. Jadi akhirnya dia ini langsung balik lagi lah ke kamarnya ini karena udah takut kali di kamar mandi ya kan. Tiba-tiba kipas angin di kamarnya itu nyala sendiri, padahal dia tadi udah mematikan kipas angin itu. Karena udah bingung dan takut, akhirnya si Rian ini menelpon temannya dan dia menceritakan semua yang dia alami dari tadi. Dan temannya itu memberitahu bahwa kos-kosan yang ia tempati itu ada sesosok wanita yang sering mengganggu penghuni kos itu. Jadi memang kos-kosan itu memang angker. Karena ketakutan, si Rian terus membaca doa hingga dia ketiduran ya. Karena udah takut, bingung mau kayak mana ya kan. Ya udahlah, mending aku tidur aja lah. Mungkin itu yang ada di pikiran si Rian. Singkat cerita, akhirnya pagi hari pun tiba. Dia ini langsung mengunjungi kamar sebelahnya. Di kamar sebelah dari kos dia lah itu kan ada tetangganya yang bernama Anissa dan Sinta. Lalu si Sinta ini pun bercerita bahwa dia pernah melihat sesosok perempuan yang sedang tiduran di ranjang. Dia kira itu adalah Anissa, padahal dia bukan Anissa. Jadi kayak sosok ini menyerupai si Anissa, temannya si Sinta ini. Dan si Anissa ini pun bercerita bahwa dia pernah melihat sosok itu berdiri di ruang tamu sambil menunduk. Jadi kalian bayangkanlah, siapalah sosok ini sebenarnya. Wih, merinding coy, takut. Oke lanjut.
Dengan mendengar cerita seperti itu, akhirnya si Rian pun langsung memutuskan untuk pindah dari kos itu. Padahal baru 1 malam dia menempati kos itu, dia langsung memutuskan untuk pindah ataupun untuk pergi dari kos-kosan tersebut. Setelah si Rian pergi dari kos-kosan itu, dia baru mendapatkan informasi memang kos-kosan yang dia tempati itu terkenal angker. Jadi sosok perempuan yang ada di kos-kosan itu adalah dulunya seorang mahasiswi yang hamil oleh pacarnya, dan pacarnya itu tidak bertanggung jawab. Akhirnya mahasiswi ini pun pulang ke rumah orang tuanya, dan tentunya orang tuanya ini nggak terima dan dia ini diusir dari rumah. Tentu aja ya kan, orang tua dari mahasiswi ini kecewa ya kan, tapi mahasiswi ini tidak disebutkan namanya karena memang mungkin private lah dan pribadi. Cowoknya pun kurang ajar juga, nggak mau bertanggung jawab, emang biawak kali memang. Si cowoknya ini pun kurang ajar, nggak mau tanggung jawab, udah menghamili pacarnya. Dia nggak tanggung jawab, pacar ini pulang lah ke rumah orang tuanya gitu kan. Dan orang tuanya pasti kecewa ya kan, dan mengusir si perempuan ini. Jadi dengan rasa kecewa akhirnya mahasiswi ini ataupun perempuan ini bunuh diri di kamar nomor 2 tersebut. Aduh, apa ini, serius aku merinding weh. Jadi akhirnya mahasiswi ini pun meninggal dunia dan semua barang-barangnya itu masih ada di kamar nomor 2 tersebut. Jadi memang makanya kan kata si Rian tadi, barang-barang dari penghuni lama itu belum diambil. Ternyata setelah mahasiswi ini meninggal, pihak keluarganya pun tidak ada yang menjemput barang tersebut. Akhirnya dia ini menjadi penunggu kos itulah gitu ya kan. Aduh, ngapain lah si Mbak Gentayangan di situ. Tapi gimana namanya bunuh diri ya kan, dia mungkin kayak gimana ya, mati secara nggak wajar gitu kan. Oke lah, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai kos-kosan angker yang dialami ataupun diceritakan oleh Rian. Dia nggak menyebutkan di mana tempat kosnya, dia nggak mau ngasih tahu lah alamatnya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini bisa menjadi asupan horor kalian ya kan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe seperti biasa agar aku semakin semangat bikin videonya, dan kita akan ketemu di video selanjutnya.